ibu sedih. Ibu terus terang ibu sedih. Karena ibu punya tempat, ibu lahir di sini, ibu sekolah tamat dari SPMA, terus dari Unipa. Jadi ibu sempat bicara dengan Deron, ibu sempat menangis karena ibu tahu kalian punya keadaan. Cuma apa yang ibu ingin sekali tidak tercapai, makanya ibu sedih. Tapi ibu bersyukur karena hari ini ibu bisa tiba di sini, ibu bisa ketemu dengan kalian. Wah, 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 kalian bisa sampai ke sini. Ibu tidak sangka, ibu turun di depan, ibu lihat ada spanduk. Ibu rasa sedih sekali. Wah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk ibu. Mungkin ibu punya waktu tidak lama dengan kalian. Ibu cuma jalan dinas, tapi karena ada perintah dari Bapak Bupati untuk harus minta data dari kalian. Kesempatan karena ibu jalan dinas di sini, jadi ibu langsung minta untuk adik ketua bisa kumpul kalian. Kalian punya data itu langsung ibu bisa ambil. Jadi tahun kemarin ibu sudah hubungi dengan Deron sudah kumpul data-data semua untuk tahun kemarin. Tapi ibu tahu persis tahun ini ada penambahan. Walaupun ada yang sudah selesai, sudah wisuda, tapi pasti ada yang masuk lagi, ada penambahan lagi. Jadi kemarin ibu minta, karena ibu jalan dinas, besok ibu ada urusan ke kantor provinsi, ya, jadi makanya ibu minta sore ini ibu harus ketemu dengan kalian. Gitu. Jadi mungkin ibu bisa terangkan sedikit mengenai data. Kita langsung saja ya. Iya. Ya, mungkin sudah dikasih tahu sama adik ketua dengan kalian punya kakak senior Deron. Mungkin ibu sudah kirim lewat WA. Iya. Ini ibu ada ambil data. Kalian nanti isi data ini, biodata mahasiswa. Kalian isi, terus di bawahnya ada berapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi memang kalau tidak ada persyaratan yang ada di bawah, tidak apa-apa, biodata ini diisi saja. Begitu. Ibu tahu persis kalian di sini. Yang mana yang lama, yang mana yang baru ibu tahu. Iya. Jadi yang ada di dalam SK bisa diisi juga, tapi yang tidak ada di dalam SK itu diwajibkan untuk isi. Biar ibu tahu ada penambahan di dalam sini. Mungkin itu penyampaian dari ibu. Mungkin ada yang mau bertanya, ibu persilakan. Mungkin apa? Wah. Baik, terima kasih pada ibu sudah menjelaskan mengenai perjalanan. Dan berikutnya saya kasih kesempatan yang kedua, pembina Ikatan Mahasiswa Puncak Jaya. Dalam hal ini abang kami, senior kami, Budi Koya waktu dan
depan. Persilakan. Wah, Inauna. Selamat sore semua. Pertama-tama kami patut mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan baik, kami bisa ada di sini dengan tangan Ibu Pemda Puncak. Saya hormati mewakili Pemda, usulan dari Bupati Puncak. Saya hormati juga para pengurus, yang saya hormati teman-teman pembina, yang saya hormati DPO, yang hormati pula adik-adik perjuangan yang sudah ambil bagian dalam pertemuan pada kesempatan sore ini. Saya di sini, saya sendiri dan saya sakit. Kedatangan Bupati Pemda, saya penjelasan dari Ibu. Saya dengar dari kabar di luar itu, saya kecewa dan saya juga menyesal karena teman-teman kami dari Tolikara, Puncak Papua dan lain-lain, mereka sudah punya asrama dan rumah jelas, kedudukan jelas. Ibu lihat sendiri saya ini anak-anak mana ya, saya sendiri loh. Setiap kali datang data itu saya sedikit. Data itu hak mahasiswa, hak wajib, hak kewajiban. Jadi saya mendengar itu menyangkut asrama, tapi Ibu punya tujuan dan perintahkan lain. Nah, jadi begini, kalau Puncak ini kalau kita tidak tingkatkan manusianya, berarti kita sudah terlambat. Saya katakan terlambat. Pemerintah di sana harus buka mata supaya kita orang Puncak ini harus maju. Yang bilang data itu sudah sejak Lukas NMB sudah tetapkan beasiswa sebelum seluruh Papua ini. Lukas NMB sudah dianggarkan masalah beasiswa. Jadi pemerintah harus pikir, harus kawasan baru mendirikan developer. Saya sedikit setiap kali data itu bicara data, jadi data itu pada pengurus pernah tanggung jawab dengan kembali dari sana. Dan kami mau itu kalau bicara untuk kantor sosial karena ada rumah, jadi pemerintah bergerak, ruang bebas, program jalan. Kantor bupati ada, mereka kerja, mereka bergerak. Untuk apa? Pemerintahan bersih. Sama demikian juga kami ada di sini pun macam tidaklah. Bapak orang tua saya menangis. Ya orang tua ya. Mencegah itu berapa tahun? Sudah 20 tahun lebih, 23 tahun. Saya itu. Jadi saya sakit. Jadi saya mau itu asrama Manokwari dengan asrama Jakarta Pusat itu harus ada. Karena Jakarta itu kota pusat, tapi belum ada asrama. Teman-teman kami, saudara-saudara kami, tetangga kami mereka sudah maju di luar. Mereka masih di belakang, pemekaran dari Puncak, tapi mereka sudah maju. Ekonomi, SDM, mereka sudah maju. Tapi apakah Puncak ini begitu saja? Membangun infrastruktur, pendidikan dan lain-lain rumah, hari ini bangun, hari ini bakar habis. Tidak ada ini. Artinya, kalau kita membangun manusia itu agak ke depan, mereka ini bisa berubah. Tapi saya ini menyesal sekali kalau kedatangan Ibu sudah ambil data, sudah saya kecewa ya. Kamu bicara atau tidak begitu. Jadi sekarang Ibu lihat sendiri, karena Ibu ini ususan dari Bupati. Jadi kamu mau itu, Ibu tidak mungkin keluar dari tempat ini. Kemarin sepakat semua ini harus tanggungan kontrakan ini kita harus pindah di tempat yang lain, tempat yang aman. Lihat Ibu keliling, ada orang tidur di sini, ada mahasiswa yang tidur di sini. Kamar sudah full, kamar berapa? 5, tidak cukup. Yang banyak ini tinggal. Jadi saya sebagai pembina saya menyesal. Setiap Pemda datang untuk minta data itu hak. Uang Puncak itu karena kepentingan untuk masyarakat,
mahasiswa pemerintah, jadi harus bagi ratakan. Itu mereka pasti ada untuk beasiswa. Masalah beasiswa kami saya tidak bicara. Itu untuk urusan dari ibu pada pengurus hak mahasiswa. Ya, jadi itu uang negara harus dijamin itu, tidak ada tidak. Jadi kami kendala di sini itu, saya sebelum ibu datang saya sudah telepon Pak Sekretaris Dinas Sosial siapa Pak tabu dikasih apa ini Pak Sekretaris. Pria Wonorenga, Iya, kan? iya Pak Sekretaris itu. Saya waktu itu saya bicara kalau dinas sosial itu harus bicara untuk manusia. Kami sudah terlambat, kejadian sudah ketinggalan. Hebatnya senior ada pimpin di Papua, hebatnya senior ada di Puncak, tapi untuk masa depan, ke depan itu cuma mereka, tapi generasi itu mana buktinya tidak ada sampai sekarang. Tidak ada bangun asrama Jayapura, Nabire di Jogja itu Lukas NMB yang bangun dengan Lester Hermano. Ibu cuma begitu, terus Juni cuma begitu. Tahun ini Juni harus bangun asrama Manukari dengan Jakarta Pusat. Itu sepakat. Tahun ini kita bukan bangun, tapi kami kalau Manokwari kita pilih harus jadikan. Sudah bangun harus beli, Pemda harus beli. Karena Jayapura asrama mewah, terus Nabire sudah asrama mewah, di sini sudah ketinggalan. Di sini provinsi Papua Barat, bukan kabupaten. Nabire kabupaten bangun. Kenapa di Manokwari ini tidak? Sebenarnya ini komunitas sendiri di Manokwari, tapi saya bilang tidak boleh. Kalau kita bentuk sendiri-sendiri masing-masing distrik, nanti ada akibat, ada bentrok ini tidak boleh. Saya bilang itu ikatan. Saya pernah di bawah itu tidak boleh bentuk masing-masing ikatan, tapi kita bentuk koordinator. Seluruh Kabupaten Manokwari berapa distrik itu harus dijadikan satu. Jadi jumlah sudah lumayan ini. Jumlah berapa? Nanti ada data baru. Itu alasan. Jadi ibu kami punya mau itu masalah data dan itu hak mahasiswa. Jelas itu beasiswa, itu uang pemerintah. Jelas dijamin. Tapi kalau kami mau itu rumah, setiap saya punya nama merah, nanti tanda pemerintah di sana, saya punya merah, nama merah itu kepentingan mahasiswa. Saya pernah pukul Pemda, bukan pukul tapi berontak. Anak kalau mau lapar, mau apa itu pasti berontak lapar, menangis dengan segala macam cara. Jadi kalau sayang bagaimana itu harus bagaimana punya jawaban yang pas. Tapi sekarang ini ibu datang juga mas data. Kemarin kami sudah kirim data semua. Pemda yang berapa? Siapa nih? Pak Kepala Dinas, Kepala Sekolah, mantan Kepala Sekolah ya. Sebelum Undia yang datang dengan berapa itu? Mereka minta data lagi. Kita punya usulan ini tidak sampai ke sana ini. Jadi saya di sini itu dengan begitu keadaan mahasiswa, ada yang sakit, ada yang korban. Jadi saya sudah terlambat, jadi saya kecewa. Sekarang kita bicara itu bukan data. Data itu ibu mau kasih beasiswa atau tidak itu urusan ibu. Saya bilang itu urusan ibu. Mereka mau dapat tidak itu urusan. Tapi kami utamakan sekali itu rumah. Orang mau bikin sesuatu kan, mau tinggal kan itu ada rumah orang tinggal hidup aman. Mereka dengan belajar yang baik. Begini itu bagaimana kita mau tinggal? Dari saya sebagai pembina, saya sudah 20 tahun di sini. Saya sudah 20 tahun di sini. Saya sudah selesai 2012. Saya tidak kenal juga nama saya Budi Kogoya. Gelarnya desa Sarenoko. Saya sekolah di sini, saya harus selamatkan adik-adik saya pernah tindakan sampai Pemda Puncak, tapi Pemda Puncak belum ada buka mata sedikit. Jadi karena ibu dan mama, seperti ibu dan mama sudah mengabdi di sana, berada di panggil mama, sudah termasuk warga di sana. Jadi setiap kalau seorang ibu berarti biasa kalau kasih daging babi mungkin sedikit, tapi pernah bawa ke rumah, pernah bawa, tidak pernah
ini biar sedikit dia mau makan, tapi karena sayang anak, sayang Pak Tuan dan lain-lain keluarga dari rumah. Jadi pasti kalau kita bicara ini, ibu akan bawa, dan sekarang juga harus bisa komunikasi dengan supaya kita dengar sama-sama penjelasan buat sama-sama baru kita buat. Kalau masalah data, kami minta maaf, saya sebagai pemerintah sudah data itu urusan yang pakai telepon dan kita, mereka pun tugasnya itu untuk pemondokan dan lain-lain, tentang mereka. Tapi di sini utamakan untuk harus selamat. Tahun ini harus jadi. Itu ya, mungkin saya sedikit tekan dan saya marah sedikit, dan karena saya sudah sakit, saya sudah orang pertama di sini. Ipan ini berarti apa yang saya sudah rasakan di sini. Belum marah, pemerintah belum marah perhatian itu, saya marah, saya tekan. Jadi mungkin bagaimana caranya ibu harus punya penjelasan jelas dan harus tanggung jawab yang jelas. Karena ibu tadi sudah rasa sendi dan apa itu ada begitu, tidak mungkin tidak. Iya, jadi mungkin saya sampaikan seperti begitu. Karena ini sepakat kemarin itu kita data itu urusan pemerintah, itu tanggung jawab pemerintah. Mereka sudah anggarkan, sudah DPA dan sudah dibagikan anggaran itu. Jadi jelas itu tanggung jawab. Tapi yang mana yang belum program itu harus masuk. Iya, program yang baru harus bikin supaya pemerintah ya, bupati sekarang harus nama ada begitu, ada warna, ada kenangan begitu. Masa bupati sudah begitu tuh mau kasih suara dan dukungan semua percuma. Jadi saya mohon ibu sekarang harus tanggung jawab, kami bicara sama juga, mereka bicara sama. Kalau data itu di belakang itu nomor kedua. Ibu tidak kasih juga tidak apa-apa. Kita mati kah, mau ini kah, tidak kuliah, tidak ada ukuran. Yang penting kami mau itu rumah. Kami pernah tindakan itu rumah asrama itu. Berapa miliar, berapa ini, itu uang negara, bisa dialihkan ke sini, bisa alihkan ke Jakarta Pusat. Saya pernah ke sana, saya juga pernah tinggal ya dari di sana. Saya sudah rasakan, Surabaya sudah ada bagus, Makassar sudah ada bagus, Manado sudah ada bagus, di Jogja sudah ada bagus, Jayapura sudah ada bagus, Nabire sudah ada. Tinggal sekarang di Papua Barat ini sudah sejak berapa tahun kami pernah berjuang, saya termasuk bawa proposal, saya pernah jadi ketua kodim tahun 2011. Saya ngangkat, tapi pemerintah begitu abaikan. Jadi dinas sosialnya harus kerja yang jujur. Kalau abaikan itu bahaya, itu urusan tertua. Jadi itu saya sampaikan, mungkin beberapa teman-teman nantinya mungkin saya sampai di sini. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Tidak saja saya kurang mainan. Tapi dan saudara-saudara sekalian, terima kasih. Waktu kembalikan. Wah. Terima kasih atas kesempatan kami untuk DPO. Jadi terima kasih Ibu sudah bertemu dengan anak-anak. Baik, terima kasih. Jadi yang kita ke dalam, kita tidak salah selama langsung masuk ini. Jadi yang ke dalam kita di sini apa-apa sudah sampaikan sudah. Jadi saya dulu ya pernah bawa data untuk beasiswa itu sampai situ. Sekarang tuh untuk perumahan. Sama hari ini tidak bisa kembali lagi. Harus kita kasih masuk rumah baru ibu bisa pulang. Itu yang satu. Yang kedua, jadi rumahnya tidak muat. Jadi teman-teman lain tinggal di gubuk mulia itu Kinawara depan ini. Gubuk tinggi 61 itu di Sarina. Gubuk itu lagi. Jadi kita tidak mau jalan teman-teman campur di Tatangga Korwil, Tata Kabupaten yang sudah asrama. Jadi kita mau itu harus hari ini kita masuk di rumah yang layak.
kan pernah bilang pemerintah kirim uang untuk bayar kontrak tidak sesuai, jadi biaya kita potong dari biaya. Jadi jangan ibu lihat, jadi kita masuk di rumah baru ibu kalau bisa telepon ke bupati. Ya, kalau masa kontrak habis itu kita pernah cari dana untuk bayar kontrak. Tuh kita kendala di sini. Ibu mau bilang apa? Ibu memang rasa sekali kalian. Apa yang kalian sampaikan ibu memang rasa. Ibu tidak kumpul dengan kalian juga, ibu bicara saja itu ibu sudah menangis. Ibu sudah kasih masuk program saja, ibu sudah menangis. Ibu tahu persis karena Dairon cerita semua untuk ibu. Dan ibu memang rasa. Ibu sudah kasih masuk, ibu bukan kabit program, ibu bendahara. Tapi ibu berusaha 2 tahun, ibu susun program itu untuk asrama. Yang tempat lain ibu tidak terlalu pikir, cuma ibu pikir ibu punya tempat di sini. Kalian bisa dari gunung sampai turun ke sini, turun ke ibu punya tempat sini. Kenapa ibu tidak bisa berusaha? Ibu sudah 2 kali dari tahun 2019, 2020 kemarin. Ibu susun program sesuai dengan Dairon punya susunan dapur ya. Itu ibu sudah susun. Ibu kasih naik 2 kali dan kemarin ibu ikut penyusunan program di BP3D. Dan mungkin yang terjawab itu apa? Bapak Bupati cuma kasih catatan, ada memo yang sempat ibu ambil. Tidak ada penambahan asrama, cuma yang kita harus tambah itu biaya kontrakan. Biaya kontrakan itu yang kita harus tambah. Dan ibu berusaha bikin dia punya rincian. Ibu telepon ke kota-kota studi, biaya untuk kalian biasa kontrak itu berapa dalam 1 tahun. Yang di luar mereka bilang ibu biasa 45, ada yang 42. Kalau di sini berapa? Yang kemarin ibu dengar dari Dairon berapa kemarin Dairon bilang itu 40 berapa ya? Yang kontrakan untuk dalam 1 tahun. Izin ibu, kalau 40 tuh ini. Iya. 40 itu yang tidak lengkap begini, yang tidak layak begini. Kalau di luar dari yang mungkin dari yang lebih baik itu kepala 100. Nanti ibu lihat semua, nanti yang bergambar tempat yang mereka yang kontrak, teman-teman beberapa kabupaten ada di sini yang kontrak itu di atas 100 ke atas. Nanti ibu lihat sendiri supaya lihat orang yang punya tempat yang bisa dengar, bisa ambil data. Kalau kita bicara itu ya, pemerintah di sana tidak percaya. Yang saya pernah bilang Kota Manokwari ini harga kontrakan dengan ekonomi itu sudah semakin provinsi maju dia naik karena orang sudah pandang nilai uangnya naik, bukan tetap tahun itu saja. Jadi beda. Jadi kalau saya dilihat di sini harga kontrakan yang ini berapa? 50. Iya. Ini 40 lebih. 42 ya? Iya. Iya. 42 lebih. Tapi kalau Bapak orang biasa bantu 10 juta. Iya. Itu dari teman saya
pembina dari masukan daerah yang dicari itu sudah memang kita kendala. Jadi kami bayar dan berapa tahun kita bayar 40 kali berapa itu kita sudah rugi anggaran dan ruginya sendiri. Jadi kalau kita bayar kontrakan itu memanfaatkan orang lain dan itu hak orang lain. Jadi kita pindah. Saya juga harga diri pindah. Ini kalau tidak bayar kita keluar. Tidak bayar pasti kemarin keluar, tapi uang beasiswa, uang bantuan pemerintah Natal itu mereka potong 20 juta baru bayar. Akhirnya ketua Korwil yang sekretaris, yang ketua asrama sekarang baku tidak aman begitu. Mereka sudah ini kemarin kita diskusi baru sudah kumpul, tapi ketua asrama sudah ada di Nabile, jadi datang baru pertemuan itu bicara baik-baik. Sudah masalah itu kemarin itu baku kumpul pengurus kan ketua asrama. Makanya itu kita bicara di Manokwari itu memang bukti dan jelas. Satu Pemda yang berapa kali datang itu laporan harus kita lapor kami dari orang tua, tapi selama ini saya sebagai pembina telepon harga kontrakan saja ini lebih dari 10 juta ini saya lempar uang 10 juta di dulu Kinaona yang Pemda siapa Kapisa itu Kapisa dan siapa Pagiri satu data itu bawa 10 juta karena harga kontrakan beda dengan membawa 10 juta, makanya kita tolak. Tapi mereka pergi ini tuh tidak laporan karena kita ini anak merontak, kenapa tidak tanggung jawab gitu. Berarti pemerintah tidak tanggung jawab begitu. Karena anak merontak, bapak paling marah pukul, tapi bagaimana saya karena anak menangis begitu. Jadi sebenarnya begitu, tapi pemerintah jarang itu anak-anak Manokwari itu pukul kita, laporan di sana salah-salah, marah kita. Padahal kita ini generasi untuk penjaga. Orang tua dan Pemda penjaga sudah pensiun dan sudah berhenti bekerja. Nanti gajinya ada ini sekarang. Ya ganti. Bupati sekarang juga itu orang lain, nanti ke depan orang lain juga ganti, bukan tetapnya. Jadi harus kenangan dan ini baru Bang Ibo kemarin sama juga. Jadi kita bicara untuk kontrakan dan lain-lain itu sudah kita tuliskan di depan. Tapi bagaimana ibu punya tanggung jawab karena ibu asli dari sini, lahir dan kelahiran di sini, ibu dari ekonomi di sini, data juga di sini. Jadi kita membayar ya kasih ke uang, kasih ke orang lain itu rugi. Oke, ibu bisa lanjut. Ya. Jadi ibu sudah dengar dari tadi. Sudah berapa orang ibu dengar? Mungkin pokok pembicaranya sama ya. Oke, ibu pahami sekali. Nah, jadi yang tadi ibu sudah sampaikan, ibu sudah usul untuk itu, tapi yang terjawab nanti tahun 2022. Kemarin terjawab 2022. Dan itu rehab asrama. Dan ibu mau mungkin kalian sudah susun. Karena kemarin mereka minta itu perincian untuk rehab asrama. Tapi itu untuk yang di luar ya. Tapi kalau kalian punya di sini tidak ada asrama, tapi ibu akan berusaha untuk susun. Tapi ibu mau kalian yang susun. Kalian yang susun dan dalam bentuk proposal itu ibu mau ketemu dengan Bapak Sekda sendiri. Kalau untuk Bapak Bupati ibu tidak bisa ketemu karena kalau kita ketemu Bapak Bupati susah sekali untuk ibu kita mau ketemu Bapak Bupati. Tapi ketua untuk bagian anggaran itu Bapak Sekda. Jadi mungkin dari susunan itu ibu bisa menghadap Bapak Sekda. Dan kemarin kita sudah pembahasan untuk anggaran bulan Maret. Bulan Maret. Jadi mereka sudah keluarkan DPA. Jadi untuk kita usul kembali lagi itu sudah lambat.
sudah lambat. Jadi ibu mau dan ibu tahu persis caranya untuk menerobos masuk ke dalam itu. Ibu tahu persis. Untuk mungkin perubahan DPA bulan Juni, tapi ibu tidak janji untuk asrama. Ibu tidak janji untuk asrama karena ibu sebagai ya kita bilang kita staff kita bilang kita staff dan ada atasan lebih di atas kita. Jadi ibu tidak bicara untuk janji asrama, cuma ibu mau bicara untuk kalian punya kontrakan pindah dari sini dan cari kontrakan yang lebih layak, begitu. Kontrakan yang lebih layak. Jadi ibu minta karena kalian susun, nanti besok ibu ambil, coba ibu menerobos ke Bapak Sekda untuk perubahan DPA bulan Juni untuk kalian punya kontrakan. Itu yang mungkin ibu bisa. Jadi ibu tadi sudah dengar. Kalau untuk asrama nanti kita kasih masuk lagi untuk tahun 2022. Karena kemarin ibu sudah usul, cuman ini ada catatan dari Bapak. Ini ibu sudah usul tahun 2022 nih. Dan catatan dari Bapak itu ini catatan dari Bapak karena bukan di Manokwari saja. Ada yang dari Makassar, terus dari Manado, dari Jakarta, mereka usul untuk asrama. Ya, cuma karena catatan di sini, Bapak cuma bilang semua usulan pengurus mahasiswa ini sudah dijawab untuk ada yang waktu dekat dan ada yang jangka panjang. Jangka waktu tahun 2022 adalah penambahan biaya operasional ikatan dengan KMPPC dengan ya operasional yang lain seperti ketua Korwil, terus KMPPJ, Ima Puja itu. Terus rehab asrama Jayapura, Manado, Makassar, Jogja, dan Jakarta. Untuk Gorontalo dan yang lain seperti Manokwari yang belum ada asrama itu akan buka kontrakan baru. Ini ada catatan di sini. Ke depan tidak ada asrama tapi hanya sewa kontrakan. Jadi penambahan kontrakan. Jadi kalian punya ini, ibu bilang kalian susun dengan kata-kata ini, ibu akan menerobos masuk untuk kalian pindah kontrakan. Ibu lihat bini saya itu sudah sedih. Jadi dengan kata-kata ini ibu bisa menerobos masuk untuk kalian pindah kontrakan. Jadi mungkin setelah ibu pulang dari sini, ibu minta kalian cari kontrakan baru dan tanya itu harganya berapa, dorang mau kita kasih uang muka berapa. Oke? Begitu ya? Jadi kalau untuk bicara asrama, ibu akan usul untuk tahun 2000. Ini ibu sudah input, tapi ibu mohon sama Bert. Kalian tahu Bert Seleng? Dia kan sekretaris P3D. Ibu sampai mohon kakak tolong
saya punya anak-anak di Manokwari. Tolong tambah mereka punya kontrakan, dan saya mohon tolong bicara dengan Bapak Bupati untuk mereka punya asrama. Itu yang ibu mohon sama Bert saya, karena kalau untuk ibu sendiri, ibu tidak bisa jawab kalian, karena kita sebagai staf kita punya atasan yang lebih tinggi daripada kita. Tapi ibu yakin, kemarin ibu mohon sama Bert, sekretaris BP3D, ibu yakin bahwa dia akan tambah. Ibu yakin sekali, karena tahun ini kalian punya operasional asrama ada tambah sedikit, tidak banyak. Yang tadinya 10 itu ada tambah sedikit, sekitar ya mungkin tidak banyak, 12. Itu pun ibu mohon. Ini ibu terus terang sama kalian. Dan dinas sosial itu kalau ibu tidak bergerak akan mati, karena ibu sebagai motor penggerak di dalam dinas. Jadi ibu kerja itu ibu merangkap, bukan ibu kerja bendahara saja, tapi ibu merangkap program, ibu merangkap bagian umum. Jadi ini ibu terus terang sama kalian. Ibu tahu persis yang mana yang ibu akan masuk. Jadi kalian tidak usah susah, tidak usah sedih. Ibu juga sedih, tapi ibu akan berusaha. Kemarin ibu kejar Pak Kundai ya, Pak Kundai yang datang ke sini. Ibu kejar Pak Kundai, dan Pak Kundai sekarang kan sekretaris Pedampe, dan pembangunan asrama di semua kota studi itu bukan kita dinas sosial punya tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu dinas Pedampe punya tanggung jawab untuk dirikan dirikan asrama itu lewat PU. Makanya ibu mohon sama Pak Kundai, tolong kalian sudah masuk, kalian sudah diangkat jadi sekretaris, tolong anak-anak punya keluhan untuk asrama itu tolong diperhatikan. Begitu. Jadi itu yang ibu mau sampaikan. Kalau misalnya kita dinas sosial punya tanggung jawab untuk asrama, ibu tidak mau tahu. Ibu tetap akan telusuri terus, masuk terus dengan program. Tapi karena yang punya tanggung jawab itu Pedampe yang punya tanggung jawab untuk pembangunan asrama itu. Kita dinas sosial ya mungkin yang kita urus itu beasiswa itu dengan operasional asrama, dengan ikatan yang lain-lain. Nah, jadi mungkin ada kakak-kakak, adik-adik orang kemarin mungkin agak salah pengertian sedikit. Tapi kemarin kita pembahasan program itu ibu sempat bicara dengan ketua DPR. Bapak tolong, ini keluhan sudah lama, jadi Bapak tolong perhatikan hal itu. Jadi Bapak bilang oke, nanti kita bahas dengan Bapak Bupati lagi untuk kalian punya keluhan. Nah, jadi untuk asrama nanti kita bicara 2022, ibu sudah usul. Oke. Cuma yang pindah kontrakan ibu mau malam ini kalian susun, terus cari rumah kontrakannya di mana yang bisa layak untuk kalian, terus tanya kita bayar berapa dulu, nanti ibu balik, ibu cairkan kalian punya dana operasional, kita tambah begitu. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan untuk kalian. Dan ibu tidak perlu mau telepon kemana-mana karena ibu tahu persis, ibu bisa telusurinya. Mungkin kalau ibu telepon, pasti ibu telepon untuk Pak Kabit.
Pak Kabid yang bisa tangani hal ini. Nah, itu mungkin ibu bisa telepon. Tapi kalau ibu mau telepon ke Bapak Sekda atau yang lebih tinggi dari kita, ibu tidak bisa telepon karena itu ibu rasa bahwa itu tidak sopan. Jadi ibu mohon kalian susun untuk kita pindah kontrakan, nanti ibu ambil, ibu telusur, ibu masuk untuk perubahan DPA nanti bulan Juli. Begitu. Jadi ibu tidak janji untuk asrama, tapi ibu cuma bilang ibu sudah susun jadi program. Orang tua regenerasi kami akan pimpin pemerintahan nanti kejar bahkan sampai Papua yang besar, bahkan Papua Barat. Menyambung dari saudara Budi, izin perkenalkan diri dulu, nama saya Oni Telengge. Di luar dengar suara? Ya, wah, semuanya di depan. Mohon maaf, langsung saja. Memang seperti itu kerinduan hati kami memang ada beberapa saudara-saudara maksudnya di daerah lain yang mendapatkan tempat yang layak, asrama permanen yang layak. Artinya kita anak-anak ini ada tempat yang baik supaya kita bisa menciptakan kaderisasi, regenerasi yang akan datang. Kita ciptakan diskusi kekurangan di mana kita bisa tahu. Sedangkan kita ini mama lihat kita ini anak-anak sekarang seperti apa. Ini kita layak tinggal di tempat yang kayak begini kah tidak? Sedangkan volume mahasiswa yang sekian ratusan nih. Itu sedikit kekecewaan dari kami anak-anak. Memang dari Manokwari memang sangat sedih. Memang kita di provinsi sana kita lihat kita orang tua sendiri, dari provinsi sampai kepala-kepala bidang sampai kepala dinas yang besar juga itu semua kita orang tua. Tapi kita di kota peradaban di Manokwari ini kita macam kandang babi begitu mama. Itu kita kecewa. Saya terus terang saya mama. Itu anak pribadi ini kita sakit. Karena kita ini aset daerah mama. Itu yang satu. Nah, mungkin kalau urusan data dan sebagainya pasti badan pengurus ada, mereka akan komunikasi dengan mama seperti apa. Cuma satu kerinduan buat kami tuh kita butuh rumah yang layak, asrama yang layak mama. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf waktu kembali. Halo. Kami mahasiswa dari Puncak Jaya Kota Studi Manokwari sudah ibu sendiri lihat seperti ini. Jadi apapun yang mereka sampaikan selama ini perasaan hati mereka yang menangis itu yang bisa sampaikan karena ini ibu datang sekali. Jadi mereka ada disampaikan. Jadi harapan tujuan daripada itu sudah disampaikan pertama. Jadi satu hal di sini saya perlu sampaikan ke ibu, mereka ini kewalahan dengan pembayaran tempat ini. Saya yang pernah bawa muka untuk pemerintahan di sini. Ini ada mana ketua semua ada ini. Kita bawa proposal ini masuk ke provinsi Papua Barat dan kabupaten ini masuk. Mereka akan tanya semua. Ini pemerintah dari mana? Dari Puncak Jaya ini. Ini harga diri. Jadi tolong ibu, saya pikir apa yang daripada harapan itu kita sudah sepakat, sudah teman-teman sudah usulkan itu. Jadi mungkin saya tidak bicara banyak, cuma itu pasti ada bayar kekurangan setiap tahun ke sana terus. Saya bicara ini juga kapasitas untuk bertanggung jawab di sini. Jadi apapun yang saya pernah lihat itu sudah sampaikan. Jadi saya mohon ibu, kalau boleh ada sama-sama sini petunjuk dari bupati seperti apa. Saya tidak mau lagi mengulang hal seperti itu lagi untuk masalah di Kota Studi Manokwari dan Puncak Jaya. Apa di kantor bupati sana? Itu yang sering terjadi. Memang benar ada kerinduan dari orang-orang tua, maksudnya dari bawahan. Tapi kadang kepala dinas sendiri atau bupati sendiri yang kadang ngeludur waktu. Sedangkan kami ini aset, mama. Jadi pokoknya itu kerinduan kami dan kami sudah bulatkan memang kita anak Kota Studi Manokwari sebelum mama berangkat harus kasih pindah kami dulu ke tempat yang baru kemarin kami berdapat. Dan kita tanya sama orang yang punya kontrakan itu, kira-kira dalam 1 tahun itu
dia minta berapa. Nah, ibu tidak bisa bicara tanpa ibu lihat. Ibu lihat, ibu tanya persis dulu baru ibu bisa bergerak. Kalau cuma bicara-bicara begini, ibu bukan orangnya seperti itu. Kabupaten Puncak saja itu ada asrama mewah permanen. Tapi dibandingkan dengan asrama Puncak saya, bagaimana ini tidak ada ini. Ini terkadang mahasiswa sendiri yang korbankan tenaga, pikiran, walaupun mereka ini harus kita dilindungi, dijaga. Mereka yang biarkan mereka punya sekolah, tapi orang sendiri yang cari kerja sampai bayar kontrakan ini. Jadi menurut saya itu sebelum ada kontrakan yang layak untuk penghuni atau mahasiswa yang tinggal, pemerintah jangan berangkat. Kita tahan sampai berapa bulan cuma jadi. Oke. Teman-teman satu orang pemerintah. Ini saya coba ini kabupaten sudah tua lagi tapi tidak perhatikan mahasiswa ini. Ini bagaimana pemerintah di mana? Itu yang saya masukkan waktu dikembalikan. Undang-undang. Hormati ibu kami datang ke tempat kami. Kedua, saya hormati pembina kami yang telah hadir tempat ini. Ketiga, saya hormati DPU kami yang telah hadir tempat ini. Keempat, saya hormati pengurus kami yang telah hadir tempat ini. Shalom. Shalom. Ya, ibu tadi jelaskan mengenai data itu jelas. Tapi tambahkan lagi tadi saudara masukkan mengenai kontrakan. Kita di sini putri dengan putra tidak ini kontrakan beda tidak satu kontrakan. Ibu lihat tuh. Jadi apakah tidak tahun ini putra kontrakan lain atau asrama lain? Jam 2 ini Puncak Jaya contoh. Puncak Papua kan anak. Tolikara kan anak, jadi anak itu sudah asrama ada masing-masing. Tapi kita kenapa Puncak Jaya tidak ada asrama? Jadi tahun ini harus kita buat asrama ada. Mahasiswa dan mahasiswi Puncak Jaya kepada Dinas Sosial Kabupaten Puncak Jaya. Yang satu, diberikan rumah jadi untuk sebagai asrama permanen mahasiswa-mahasiswi Puncak Jaya Kota di Manokwari. Yang kedua, kami tidak mau menghadapi sesuatu masalah yang kami tidak diinginkan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami tidak mau lagi tinggal di kontrakan, tapi kami mau yang di asrama permanen. Yang keempat, mengingat dengan kondisi saat ini, maka kami minta pemerintah harus jadi rumah jadi sebagai asrama permanen. Yang kelima, melihat dengan jumlah mahasiswa semakin banyak, maka kami minta kepada pemerintah bahwa tanpa perkembangan SK sesuai dengan jumlah mahasiswa yang dihayukan oleh Badan Pengurus Ikatan Mahasiswa Puncak Jaya. Yang keenam, masalah operasional atau uang pemodokan Badan Pengurus Puncak Jaya harus tambahkan lebih dari 20 juta mengingat dengan kepentingan organisasi mahasiswa. A. Acara syukuran wisudawan-wisudawati. B. Acara perayaan Natal. C. Pengenalan mahasiswa baru. D. Musyawarah umum. 8. 7. Pemda harus kerjasama antara pihak Universitas Papua dengan pemerintah Puncak Jaya untuk kepentingan SDM. 8. Pertimbangkan aturan perguruan tinggi yang menahan mahasiswa mencapai 6 sampai 7 tahun dan lambat wisuda ketika belum memenuhi syarat perguruan tinggi di Manokwari. Beberapa poin yang kami sampaikan di atas ini harus perlu perhatian. Dengan ini kami di sini berapa pihak yang akan bertanda tangan mengetahui Badan Pengurus Ikatan Mahasiswa Puncak Jaya IMPJ, Ketua Wate Murid, Sekretaris Nus Murid menyetujui
Dewan Penasihat Organisasi IMP, Dairon Koya, pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Ya, itu sendiri nanti langsung saja kami Ya, mungkin yang ibu tanggapi di situ yang kata mahasiswa semakin banyak itu tolong isi jumlahnya, ya, tolong isi jumlahnya. Semakin banyak itu berapa? Baik, nanti itu sesuai dengan data yang kami input atau datanya sudah ada, itu sudah ada. Jadi database mahasiswa Puncak Jaya nanti sesuai itu. Nah, itu. Karena alasan kami masuk yang ini nomor berapa? Ini dengan alasan kami karena ini sudah kami yang ada ini semua kami mahasiswa Puncak Jaya yang kami ini aset, tapi SK yang pemerintah pernah kasih keluar itu kami tidak semua yang dapat kalau di mahasiswa. Tapi kami SK yang pemerintah kasih keluar itu hanya sebatas 15 atau 16, tidak semua. Makanya itu juga kami perlu potong. Tapi 15-14 itu bukan hanya kami dari mahasiswa Puncak Jaya atau tinggal di kontrakan, tapi ada 3 orang dari luar, di luar dari Selamat. Tapi orang itu kami juga tidak pernah lihat, tidak pernah tatap muka. Kami juga berapa itu kita pernah cari tapi tidak pernah ketemu. Jadi itu juga ibu bisa tolong dijelaskan. Itu yang untuk 3 orang, 3 SK itu di luar. Jadi kalau kami di sini hanya berapa orang saja, mungkin 13 atau 12 orang. Jadi itu yang kami masukkan poin kelima. Ya, jadi ini tadi maksudnya begini, ibu tidak bicara untuk jumlah SK-nya, tidak. Jumlah semuanya mahasiswa yang aktif, mahasiswa Puncak Jaya yang aktif di Manokwari, ini yang isi jumlahnya di dalam situ. Biar dari catatan itu ibu bisa punya kekuatan untuk bisa menghadap Bapak dorong untuk penambahan kalian punya kontrakan itu sesuai dengan kontrakan yang lebih layak toh tadi. Ya, baik. Permanen itu. Ya, baik. Jadi jumlah itu yang ibu minta jumlahnya di dalam situ. Ya, itu nanti sama-sama dengan database mahasiswa lagi nanti kami akan serahkan ke ibu. Iya. Mungkin coba nanti ubah saja not. Iya. Ini saja karena ini penting juga. Iya. Pasti karena ini nanti Iya, nanti itu ibu ambil. Jadi rubah seperti yang tadi ibu bilang. Jumlah itu yang kekuatan untuk ibu. Gitu. Untuk bisa lihat kalian punya kontrakan permanen yang lebih layak. Itu tadi kata-kata itu. Ini tambah lagi. Yang ini untuk surat pernyataan. Jadi tidak apa-apa kasih. Kalau yang nanti berapa mahasiswa jumlah di sini itu sudah bikin data base. Jadi nanti akan kasih. Ya, ini memang nanti kalau tadi ibu bilang itu nanti database lagi kami Iya, sama-sama tadi. Supaya jadi kekuatan untuk ibu. ada yang menunggu lagi. Ada yang menunggu dari Daftar itu siapa? Ya, kita mungkin tanda tangan ini saja. Nanti datanya, ya, data langsung dilampirkan di belakang sini ya. Karena data nanti dari belakang kopi ini yang surat pernyataan. Jadi ini tantangan. Ya, kita harus
Kebetulan lagi ya Dewan Penasihat Normalisasi ya Cekung ya bicara dulu. Ya mungkin yang tadi kita bicara itu mungkin tadi Ibu sudah kasih jawaban, kita dari sini langsung kita menuju. Cuma Ibu mohon kalian isi data ini, besok mungkin ketua kumpul ya, ketua kasih untuk Ibu. Oke. Ini Ibu sudah fotokopi mungkin sekitar 20-an ini. 20. Jadi iya. Ibu minta yang masuk dalam SK dan